Wartawan bocor halus dari majalah Tempo, Cica ini mendapat kiriman kepala babi dengan kedua telinga sudah dipotong, nggak ada nama pengirimnya gitu ya. Dan apa kemudian pesannya juga nggak ada. Ini pesannya tentu saja pesan bukan pesan verbal, tapi pesan yang tersirat dari pengiriman kepala babi yang dengan telinga terpotong ini. Jelas ini merupakan bentuk teror terhadap wartawan yang selama ini sangat kritis terhadap kekuasaan. Tahun lalu itu wartawan Tempo dari Bocor Halus juga, Hussein Abri Dongoran juga diteror. Dia dibuntuti orang tak dikenal dan kemudian kaca mobilnya dipecah. Ya, banyak yang bertanya apa tafsir saya tentang kiriman ke Bocor Halus itu. Dengan kalimat yang sangat singkat, bisa saya simpulkan bahwa teror itu adalah bentuk kepengejutan. Apalagi dalam politik. Mengirimkan kepala babi, ya kita bisa tafsirkan itu macam-macam simbol apa itu. Mengirimkan kepala babi ke Tempo juga melebihi dari yang kita bisa bayangkan. Karena biasanya orang marah pada wacana, karena Tempo Bocor Halus itu isinya wacana, ya tanggapi dengan wacana itu. Jadi teror adalah bentuk paling kasar dari persaingan politik. Kan itu dasarnya tuh. Gagal untuk berargumentasi, lalu memakai sentimen. Gagal memakai sentimen, lalu memakai hoax. Gagal memakai hoax, lalu memakai teror. Pakai teror yang juga sangat dangkal, itu mengirim simbol yang orang tahu apa artinya babi dan apa artinya kepala babi. Jadi sekali lagi kita ingin, bukan menuntut, tapi ingin memperbaiki cara-cara kita berpolitik. Supaya ada semacam kesetaraan di dalam kehidupan warga negara. Ada kesetaraan dalam kita untuk saling menyapa dengan pikiran, bukan dengan kekerasan tuh. Kalau kekerasan ya itu lebih terbuka, lebih jujur sebetulnya tuh. Bukan dengan cara-cara yang mengirim tapi tanpa pesan yang jelas, dan pengirimnya juga ya, tentu akan menyembunyikan identitasnya tuh. Nah ini yang saya anggap sebagai satu manipulasi di dalam upaya memperbaiki negeri ini. Jadi si peneror itu juga orang yang ketakutan sebetulnya. Karena dia tidak berani untuk menerangkan dia siapa, argumennya apa, posisi dia di dalam urusan dengan Tempo apa, bagian mana dari Tempo yang menyinggung dia, siapa sebetulnya yang menginginkan Tempo itu tutup mulut. Kan semua itu bisa kita analisis secara hermeneutic of suspicion itu kan. Nah ilmu tafsir semacam ini yang sekarang dengan mudah kita lacak sebetulnya. Ya sinyal-sinyal itu berkaitan tentu dengan hari-hari terakhir ini, ada demo mahasiswa. Sekarang saya mau tanya semua, boleh saya sampaikan nasihat? TNI, ada betul. kecoretan atau Bocor Halus yang terus-menerus menyerang pemerintah tuh, ada bagian-bagian lain yang mungkin kita tersinggung. Tapi memang lagi banyak kecewa dengan partai, betul. Dari persaingan politik. Bahkan dengan partai Islam pun kita juga mengaitkan kecewa, betul. Tempo terhadap betul. kekuasaan, karena tiada hari tanpa mengkritik terhadap kekuasaan. Jangan gitu ya. sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan dan menyalahkan rezim nggak yang boleh, berkuasa. Saudara. Memang ada kemarahan. Mestinya dalam perjuangan kita kedepankan taksimbul akmal wal adwar wal wada'ib. Kita berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kerja, bukan satu sama lain saling menghujat. Tapi sekali lagi kita hidup di dalam nanti sebentar lagi saya buktikan, saudara. Kita saling nah ini sedih, siapa, resah kita, mengendalikan siapa, risau siapa kita, saudara, siapa, galau. siapa yang punya kepentingan. Kenapa mesti kita sama itu kita yang ribut? Yang kita pastikan. Kita bisa analisis bahwa itu ada pihak ketiga, atau memang pihak yang berasa harus menghajar Tempo, atau pihak yang disuruh oleh kekuasaan, atau pihak yang dikendalikan oleh intelijen. Tetapi sekali lagi dalam dunia demokrasi yang sudah sangat terbuka, justru itu akan melemahkan, atau pasti tudingan akan pergi pada aparat, tudingan akan pergi pada pemerintah. Kan itu buruk kan. Padahal sebetulnya yang melakukan ini sedang mengambil atau memancing di air keruh. Nah itu yang kita sebut kehati-hatian. Tapi saya kira Tempo paham itu, dan Tempo sudah tumbuh di dalam suatu kondisi yang tidak mungkin lagi diteror. Karena apapun kalau pers itu diteror, itu artinya seluruh public opinion terteror. Kalau Tempo diteror, maka mahasiswa juga merasa diteror, masyarakat internasional merasa diteror, global civil society merasa diteror tuh. Dan sekarang ada berita kemana-mana ke luar negeri kan. Jadi sekali lagi ini kekonyolan, dan kekonyolan itu hanya terjadi karena kekurangan kemampuan berargumentasi. Nah, kita mau pulihkan sebetulnya negeri ini di bawah presiden yang baru supaya ada duel argumen, bukan duel sentimen. Itu yang selalu saya terangkan pada publik, bahwa kita hanya ingin berselisih dengan kapasitas argumentasi, bukan dengan cara-cara intimidasi. Dan sekali lagi, kemungkinan ini pasti sedang dianalisis oleh
pihak kekuasaan, sedang dianalisis oleh badan intelijen, oleh lembaga-lembaga riset, sehingga orang mau meraba pada akhirnya ini apa yang terjadi di Indonesia tuh. Apakah keadaan ini ada kelanjutan dari ketidakpuasan pada pemilu yang lalu? Pasti. Apakah keadaan ini juga disebabkan oleh, sebut aja, kegugupan dari pemerintah menghadapi opini publik yang betul-betul di dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini terus meminta Jokowi adili, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Dan momentum-momentum ini kan momentum yang memang akan hadir di dalam hari-hari pertama Presiden Prabowo. Jadi ini hal yang biasa sebetulnya, bahwa ada kritik, ada keinginan yang mungkin berlebih supaya Presiden Prabowo bikin jarak dengan Presiden Jokowi, ada keinginan untuk membela, mengamankan politik hari ini dari intervensi karena ada krisis global, maka Indonesia diumpankan di dalam krisis global itu. Ya, semua ini, entah itu krisis finansial yang memungkinkan volatilitas dolar itu juga bisa berakibat pada volatilitas politik. Nah, semua ini kan hal yang mesti dibawa ke ruang publik dan dibuka di situ di dalam forum-forum argumentasi, bukan forum-forum intimidasi. Lepas dari siapa yang melakukannya, tapi paling dirugikan saya kira ini pasti pemerintah ya, karena ini kan pemerintah jelas langsung orang menduga-duga pemerintah, dan ini akan membuat indeks demokrasi dan kebebasan bersuara di Indonesia itu makin rendah. Karena itu pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum ya harus membongkar kasus ini ya, agar jadi tidak menduga-duga, tidak menimbulkan fitnah gitu. Ya, akhirnya kita mesti rumuskan bahwa akhirnya kita mulai mendeteksi satu keadaan psikososial masyarakat yang anonim. Artinya tidak bisa dirumuskan apa yang sedang terjadi. Keadaan yang tanpa norma, keadaan yang memungkinkan kekacauan komunikasi bisa berakhir dalam kerusuhan politik. Kan ini sederhana sebetulnya. Jadi seharusnya kita coba bayangkan bagaimana kita ingin melengkapi demokrasi ini dengan opini publik yang bermutu. Kan itu intinya demokrasi, menyelenggarakan opini publik yang bermutu. Dan kelihatannya kalangan istana, terutama para komunikator politik di istana ini, tidak mampu untuk mengatasi kekacauan komunikasi ini. Tentu Presiden Prabowo dalam 2 hari ini memperhatikan tuh bahwa apa yang terjadi di Tempo itu pasti akan menurunkan legitimasi beliau kan. Dan pasti yang akan dituduh adalah pemerintah, udah pasti itu tuh. Karena udah timbul semacam inspirasi untuk mengatakan pasti kekuasaan tidak mampu berargumentasi, maka didaratkanlah di situ kepala babi. Nah, konsep-konsep bernegara semacam ini yang buruk tuh. Udah, saya kira harus dituntaskan ini. Polisi harus betul-betul datang ke publik mengatakan bahwa kami akan teliti siapa yang mengirim itu, dan paling berbahaya itu mengancam pers. Itu soalnya tuh. Kita memungkinkan kita untuk menilai bahwa Indonesia sebetulnya sudah masuk dalam peradaban demokrasi. Memang di zaman Pak Jokowi demokrasi itu dihentikan oleh Undang-Undang ITE, dihentikan oleh keinginan Presiden Jokowi waktu itu untuk kita tinggalkan dulu kecerewetan sipil, pokoknya kita akan sulap negeri ini dengan IKN, dengan jembatan-jembatan, jalan tol, bangunan-bangunan segala macam. Sehingga bagian yang sebetulnya kultural itu diabaikan oleh Presiden Jokowi kan. Jokowi ingin ada infrastruktur. Jokowi perpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dia perpendek. Jokowi membuat tinggi semua hal yang bisa langsung kelihatan dengan mata dalam bentuk infrastruktur, sementara dia rendahkan demokrasi. Ini konsekuensi yang kita terima hari ini. Marilah kita merenung sejenak tentang fenomena mengerikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Beberapa waktu belakangan, kita disuguhi berita bahwa ada jurnalis yang bertugas mengungkapkan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak rakyat menerima ancaman teror berupa pengiriman kepala babi. Tindakan ini bukan hanya biadab, tetapi juga mencerminkan mentalitas pengecut yang tidak siap menerima kritik dan kebenaran. Sebagai umat Islam, kita harus mengecam tindakan ini dengan tegas, karena ia bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di salah satu majelis pengajian, Habib Rizik pernah menyampaikan sebuah ayat Al-Quran di surah Al-Hajj ayat ke-40, yang artinya, dan orang-orang yang berusaha untuk membela agama Allah, maka Allah akan mendukung mereka. Ayat ini memberikan pesan penting bahwa setiap upaya untuk membela kebenaran, termasuk investigasi jurnalistik yang bertujuan mengungkap kebobrokan pemerintah demi melindungi hak-hak rakyat, adalah bentuk perjuangan yang mulia. Para jurnalis yang berani menyuarakan kebenaran adalah pahlawan bagi masyarakat, karena mereka berdiri di garda terdepan untuk melawan ketidakadilan. Maka tindakan teror seperti mengirimkan kepala babi kepada mereka adalah serangan langsung terhadap keadilan dan kebenaran.
Ini adalah tindakan yang tidak hanya melukai individu, tetapi juga merusak moralitas dan nilai-nilai agama. Kemudian Habib Rizik juga pernah menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika masih tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap orang, khususnya muslim, itu memiliki tanggung jawab untuk melawan kemungkaran, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan yang merugikan rakyat. Para jurnalis yang menginvestigasi kebobrokan pemerintah sedang menjalankan kewajiban ini, yaitu menyuarakan kebenaran dengan lisannya. Mereka adalah pelopor keadilan yang berjuang demi kebaikan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan teror terhadap mereka adalah bentuk pengecutan terhadap kebenaran dan keadilan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga jauh dari ajaran Islam yang mengutamakan dialog, toleransi, dan kedamaian. Namun, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kritik yang tajam kepada para pelaku teror ini. Apakah kalian benar-benar merasa bahwa dengan mengancam jurnalis menggunakan simbol-simbol yang diharamkan, seperti kepala babi, kalian akan berhasil membungkam kebenaran? Ingatlah firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-148 yang artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali oleh orang-orang yang dizolimi. Jurnalis-jurnalis yang kalian teror sedang memperjuangkan suara rakyat yang dizolimi. Mereka adalah pembela kebenaran yang berbicara atas nama jutaan orang yang tidak memiliki suara. Kalian mungkin bisa menakuti mereka hari ini, tetapi ingatlah bahwa kebenaran tidak akan pernah mati. Kekerasan dan intimidasi hanya akan memperlihatkan betapa lemahnya argumen kalian. Sebagai muslim, kita harus malu jika ada pihak yang menggunakan cara-cara seperti ini, karena Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan keadilan, bukan kebencian dan teror. Kepada para pelaku teror ini, saya ingin menegaskan bahwa tindakan kalian bukanlah cerminan keberanian, melainkan manifestasi dari ketakutan. Jika kalian merasa tersinggung oleh kebenaran yang mereka ungkapkan, maka seharusnya kalian hadapi mereka dengan cara yang manusiawi, bukan dengan ancaman murahan yang hanya mencerminkan ketidakmampuan kalian untuk berdialog secara dewasa. Dunia tidak butuh lebih banyak teroris yang bersembunyi di balik topeng kekerasan untuk melegitimasi kejahatan mereka. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani berdiri di garis depan untuk membela keadilan, bukan mereka yang melemahkan keadilan dengan intimidasi. Sebab pada akhirnya kebenaran akan selalu menang. Sementara kalian, para penyebar teror, akan tersingkir seperti debu yang tak berarti dalam sejarah perjuangan umat manusia ketika menuju keadilan dan kebenaran.